Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita harus senantiasa kita panjatkan karena kebaikannya. Ya, karena kebaikannya. Kenapa saya katakan karena kebaikannya? Sebab nafas masih kita miliki. Dan nafas itu gratis dia berikan kepada kita. Ya, tidak ada satupun kita manusia sekaya apapun kita yang bisa membeli nafas. Makanya sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita, jangan sombong ya. Karena kualitas kita dengan orang-orang yang sederhana hidupnya atau miskin hidupnya, yaitu sama. Kita itu hidup karena nafas ini masih ada, yang adalah gratisan dari Tuhan, anugerah Tuhan saja itu. Nah ya, kita pintar, kita hebat pun kalau nggak ada nafas nggak ada artinya kepintaran itu, betul tidak? Ya kan, kekayaan kita pun nggak ada artinya kalau nggak ada nafas. Orang kaya sekalipun ketika dia meninggal nggak ada nafasnya, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekayaannya. Kekayaannya tidak bisa membuat diri dia menambah umurnya pun tidak bisa. Nah itu, makanya mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan kita dan memuliakan Dia dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu 13 ya. Karena bagi saya ini sesuatu yang penting, apalagi sekarang ini kan kita sudah kedatangan vaksin, ya kan? Di mana rumor-rumor itu begitu banyak perihal vaksin ini. Ya dibilang ada microchipnya lah, nanti ditanam di situ yang dikaitkan dengan tanda 666. Nah, begitu dia. Sehingga banyak orang Kristen yang mulai ketakutan dengan vaksin. Padahal kita ini berdoa, kan begitu? Ketika pandemi ini datang, kita semua berdoa supaya bagaimana pandemi ini berlalu. Cara Tuhan untuk menyelesaikan itu, ya bisa dengan memakai pengetahuan kita manusia, ya menemukan obatnya, atau sekarang ini vaksin lah. Atau dengan kuasa Tuhan lenyap. Nah, seperti itu. Tetapi ketika saya melihat di dalam Alkitab, ya ketika saya mempelajari Alkitab, segala sesuatu yang lenyap. Contoh misalkan ketika Tuhan menghukum bangsa Israel, ya dengan tulah, ya waktu Tuhan membuat Daud itu untuk memilih. Ini ada 3 hukuman, yang mana kamu pilih? Nah, Daud meminta akhirnya tulah. Dan turunlah tulah itu dan terjadilah kematian yang begitu luar biasa atas bangsa Israel. Nah, kemudian Daud membangun mezbah dan memohon supaya tulah itu berhenti, dan akhirnya tulah itu berhenti. Kenapa bisa tulah itu berhenti? Sama seperti peristiwa di dalam peristiwa tulah di Mesir, ya. Datang tulahnya berhenti. Nah, itu jawabannya cuma satu, karena itu adalah tindakan Tuhan. Nah, begitu. Ya, virus ini kan bukan tindakan Tuhan. Banyak orang menganggap ini adalah penghukuman Tuhan. Sebenarnya kita nggak boleh bicara begitu. Itu kita nuduh Tuhan namanya. Berarti Tuhan sengaja dong bikin virus supaya manusia banyak mati. Nggak ada seperti itu. Ya, kita harus cerdas melihat itu ya, supaya nggak keliru kita. Kalau itu Tuhan yang buat, itu Tuhan sendiri yang menghentikan. Nah, sedangkan virus ini kita tahu bukan Tuhan yang buat. Ini kegiatan manusia, itu udah jelas itu. Manusia yang bikin itu ada. Sehingga menyelesaikannya ya dengan keahlian manusia itu sendiri juga. Dan vaksin ini, ya saya percaya ini menjadi jawaban buat setiap kita. Ya, saya akan membagikan firman pada hari ini berdasarkan Wahyu 13. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ya. Ayat ke-16 sampai ayat yang ke-18. Dan ini berdasarkan apa yang saya pahami ya, ayat ini. Kitab Wahyu. Satu hal yang penting bagi setiap kita untuk memahami kitab Wahyu. Wahyu, kitab Wahyu yang diberikan Allah, kitab nubuatan yang berbicara tentang masa yang akan datang. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya
Nah, kitab Wahyu ini tuh bukan bercerita tentang masa yang akan datang saja. Sebenarnya yang sudah terjadi. Jadi urutan kehidupan itu diberitahukan kembali gitu kepada Yohanes ya, yang penerima wahyu. Dan kitab ini berisi simbolik. Sifatnya simbolik. Jadi akan sangat berbahaya kalau kita mengartikannya harfiah. Sangat berbahaya. Ya, karena mengartikan harfiahlah sebenarnya yang membuat apa yang baik itu kita anggap jahat. Nah gitu. Saya dalam hidup ini begini ya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya maaf, saya gunakan kata saya tidak peduli. Ya maaf ya, saya gunakan kata tidak peduli. Dengan tokoh-tokoh yang lalu yang menafsirkan Alkitab, siapapun dia. Saya tidak bisa menjamin 100% pernyataan dia itu adalah kebenaran. Walaupun dia pakai ayat Alkitab. Tidak bisa saya katakan, saya jamin bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia tafsirkan, itu adalah kebenaran yang bulat. Nah, kesalahan kita, kesalahan banyak para pendeta saya lihat. Ya, itu mengambil satu pernyataan orang yang ada di dalam Alkitab, dia tafsirkan, lalu itu dipandang sebagai sebuah kebenaran mutlak. Nah, ini yang sulit. Nah, kitab Wahyu itu sebenarnya banyak ditafsirkan salah. Karena sifatnya simbolik, diartikan harfiah. Nah, ini yang susah. Begitu banyak ya. 90% kalau saya lihat, Wahyu ini simbolik. Kenapa dia harus bersifat simbolik? Karena ini kan kitab yang ditulis di zaman penjajahan Roma. Jadi memang harus pakai kode. Ya, harus dia memakai kode. Hanya sebuah gambaran. Coba saudara bayangkan, ada di sini ditulis, keluarlah kuda putih dengan penunggangnya. Lalu kita mau gambarkan itu, mau artikan itu, ya benar-benar orang pakai kuda. Ya kan jadi ruwet. Jadi aneh gitu loh. Binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari bumi. Loh. Masa kita mau artikan itu binatang? Benar-benar binatang? Ya kan jadi konyol. Ya sangat konyol jadinya. Ya. Satu hal yang pasti mengenai kitab Wahyu adalah ini kitab yang sifatnya simbolik. Simbol. Jadi kalau binatang ya berarti itu manusia sebenarnya yang karakternya seperti binatang. Ya bagaimana binatang? Berarti kejam, bengis. Nah begitu. Nggak bisa kita mengartikan, ada saat ada binatang keluar dari bumi. Ya masa binatang menguasai bumi? Kan lucu lah. Sedangkan binatang itu di dalam kekuasaan manusia. Masa binatang menguasai manusia? Nah begitu. Kira-kira seperti itu contohnya ya. Jadi hal pertama yang harus kita pahami supaya kita nggak gampang ditakut-takuti oleh orang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Baik dalam khotbahnya, baik di dalam sesuatu yang diedit lalu dimasukkan ke YouTube. Ya, hati-hati. Kita harus paham kitab Wahyu dengan benar dulu. Ini kitab nubuatan yang isinya simbolik, banyakan simbolik. Simbol, hanya sebuah gambaran. Nah. Oke ya. Mari kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, siapakah ia di situ? Binatang yang keluar ya dari dalam bumi. Ini kan konteksnya binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, ini coba saudara bayangkan. Masa binatang nyuruh? Kan nggak masuk di akal.
Nah, pasti ini gambaran manusia yang sifatnya seperti binatang. Sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, besar kecil, hamba, kaya, miskin, artinya semua orang, itu maksudnya. Ya, diberi tanda pada tangan kanan dan pada atau pada dahinya. Ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Ya, ini kata kuncinya, hikmat. Nah, kalau nggak berhikmat melihatnya, itu yang kacau. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, ini dia, ya kan? Jadi hari ini saya akan bicara tentang 666. Ya, walaupun saya tidak bisa dengan sempurna menyatakannya, menyampaikannya kepada saudara. Tetapi saya akan berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang sangat sederhana. Ya, angka 666 kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun itu selalu ada. Selalu muncul. Dan itu menjadi satu berita yang begitu mudah sekali dipercayai. Ya, yang menyebabkan ketakutan. Nah, dulu dibilang itu barcode. Enggak terbukti. Ya, dan banyak kan? Wah, 666. Ayo kita perhatikan dulu ya, 666. Yang pertama, 666 itu adalah bilangan seorang manusia. Manusia. Nah, kalau di dalam ayat yang ke-17, bilangan namanya. Nama binatang itu. Nah, tuh. Jadi yang kalau disebut dengan bilangan manusia, itu berarti namanya. Berarti angka 666 itu berkaitan dengan nama seseorang. Jadi nggak ada urusannya dengan corona. Nah, kan ada orang yang berani membuat corona dijumlahkan. 666 lalu dihitung CORONA 6. Oh, ditambahin 6. Nah, jadilah 666. Nah, ini orang-orang nggak bertanggung jawab ini. Ini hanya sekedar orang yang hanya membuat satu chaos saja itu. Satu kekacauan. Dan orang itu tidak pernah bertanggung jawab sampai hari ini. Bahkan orang-orang yang dahulu berbicara tentang, wah ini adalah 666, ini 666. Nggak terbukti. Coba sampai hari ini ada nggak yang minta maaf? Pengkhotbah yang mengkhotbahkan itu pun pernah nggak minta maaf? Sudah nipu orang, nggak minta maaf lagi. Masa kita mau terus-terusan percaya dengan hal-hal seperti itu? Betapa bodohnya kita. Makanya pahami ayat ini dengan benar. Ayatnya jelas, pernyataannya jelas. Itu manusia. Binatang itu namanya. No. Angka 666 itu menjadi kode buat jemaat yang ada di Asia Kecil. Karena kan ini adalah kitab yang ditujukan kepada 7 jemaat kecil. Di Asia Kecil maksud saya. Ya, nanti saudara baca saja mulai ayat yang ke pasal kedua. Kalau saya tidak salah itu di pasal kedua dimulai ya. Ya, kepada jemaat di Efesus sampai pasal yang ketiga. Ya, sampai terakhir itu jemaat di Laodikia. Nah, jadi itu tujuannya sebenarnya. Nah, ini jemaat semua kan yang sudah digembalakan oleh Yohanes. Jadi mereka mengerti bahasa daripada Yohanes. Dan harus digunakan kode memang. Gambaran. Supaya ya gimana ya, yang namanya tulisan kan bisa saja kan diperiksa dulu oleh orang Roma.
Nah, jadi memang harus dibuat satu kode, satu gambaran demi gambaran semua. Jadi bahasa di sini itu banyak sebenarnya gambaran. Yang Babel lah, apa semuanya itu banyak, itu sebenarnya gambaran doang. Sehingga surat itu bisa sampai kepada jemaat. Nah, begitu. 666 itu dihitung ya, bukan dihitung dengan perhitungan Indonesia. Seperti yang orang bilang bikin corona C3. Karena abjadnya A, B, C. Kan repot itu. Itu memakai gramatika. Ya. Ilmu perhitungannya orang Yahudi itu. Jadi berdasarkan itu gitu loh. Ya, jadi 666 itu nama orang. Oknum. Nah, gitu. Oknum itu bukan virus, bukan juga microchip. Itu dulu yang pertama. Nama orang. Jadi bukan tato 666. Nggak ada hubungannya itu. Jadi ketika 666 itu nama orang. Ya, menunjukkan oknumnya. Dan oknumnya itu adalah Kaisar Nero. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Jadi 666 itu mengarah kepada Kaisar Nero. Ya, saudara jangan hitung berdasarkan bahasa Indonesia ya, Kaisar Nero, tidak. Itu Caesar apa begitu. Kenapa harus memakai Kaisar? Ada penyebutan Kaisar. Sebab Nero pada zaman itu kan banyak nama orang Nero. Kalau Nero saja memang nggak akan ketemu. Makanya harus ada penambahannya. Dan tepat memang 666. Begitu. Jadi bukan dibuat-buat gitu, enggak. Melalui penghitungan gramatika. Memang tepat angkanya 666. Kalaupun misalkan Kaisar Nero ya di dalam tulisan mereka ya, itu bukan berjumlah 666. Ya saya yakin nggak akan ditulis 666. Tetapi memang ketika nama itu dihitung, ya jumlahnya 666. Nah begitu. Jadi jangan stres dengan 666. Ada lagi saya lihat itu, waduh, di video, di gambar itu, waduh, ditato di sini 600. Apa itu? Konyol banget itu. Ada lagi ditulis di sini 600, ditato 666. Waduh. Nah, ya. Ini dulu, sebenarnya di sini saja kita udah jelas. Jadi nggak usah takut dengan rumor-rumor nggak bertanggung jawab itu. Nggak usah takut lah. Ya. Di dalam ayat yang ke-17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli, atau 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, ya semua orang, itu diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tangan kanan dan dahi. Ya kan begitu. Itulah orang buat bikin sensasi. Waduh, 666. Ini. Ada lagi chip dimasukkan katanya. Ada nggak orang masukkan chip di sini? Kan nggak ada. Jadi tanda di sini jangan diartikan harafiah. Oke. Tanda itu artinya begini. Ya. Di mana kita itu sama seperti orang itu. Itu maksudnya. Kehidupan kita itu sama seperti kehidupan dia. Kalau di zaman Nero, orang-orang yang mendukung Nero, ya itulah yang memakai tanda itu.
seperti gambaran orang yang memakai tanda di dahi maupun di tangan. Ini tangan dan juga dahi pun jangan diartikan benar-benaran dahi dan juga tangan. Jadi sehingga kita ya itu sesuatu yang dimasukkan. Nah ini yang udah susah. Konyol. Ya maaf, saya tidak menyinggung orang Israel. Tidak. Ya, di dalam perjanjian lama pun Tuhan pernah berkata kepada bangsa Israel. Ya, mengenai taruh di dahi dan juga di tangan, meskipun di situ tidak dikatakan tangan kanan. Tetapi ya, ketika bangsa Israel mengartikan pernyataan Tuhan itu harafiah, artinya benar-benar mengikat ya, seperti ya kita lihat sekarang kalau saudara ke sana itu ya lihat ada orang ikatkan tangan di tangannya, ada juga diikat di kepalanya, nah gitu. Nah sekarang pertanyaannya begini, apa hubungannya hal itu dengan perkenanan Tuhan? Tidak ada. Ya. Tidak ada kan, sama sekali tidak ada hubungannya. Ikat di tangan, ikat di ini ya untuk apa? Ya, tapi kita menghargai mereka seperti itu. Tetapi ketika saya melihat itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ikat secara harafiah, tidak. Itu bermakna rohani. Ini kan pikiran, ya kan di dahi ini kan terletak pikiran kita. Berarti dahi di sini itu berbicara tentang bahwa pikiran kita itu mengarah kepada Tuhan. Seperti pikiran Kristus hidupnya. Kalau mereka dahulu adalah pikiran yang seperti Allah itu inginkan. Nah begitu, berpusat kepada Allah. Seperti pikiran Allah. Tangan itu berbicara apa? Loh kita melakukan segala sesuatu kan pakai tangan. Berarti tangan itu adalah gambaran dari perbuatan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ayo kita lihat lagi ya. Di dalam pasal yang ke-14, ini kan masih lanjut ya. Pasal 13, habis itu lihat pasal 14-nya. Dan aku, ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka, di dahi. Ya, nggak ditulis di sini di tangan, tapi di dahi. Sama, yang tadi kan di tangan atau di dahi, ya kan begitu. Di dahi mereka apa yang ada? Tertulis namanya, nama N-nya besar, nama Yesus dan nama Bapanya, Bapanya Yesus, Allah Anak dan Allah Bapa. Tertulis, tuh. Kalau di dalam ayat yang ke-16 dikatakan apa? Tanda pada tangan kanan dan atau dahinya. Nah, kalau di dalam ayat pasal 14 ayat 1 dikatakan tertulis. Nah, pertanyaannya begini. Apakah orang-orang yang disebut sini 144.000 ini pun sebenarnya simbol ya, simbol. Ya. Apakah benar-benar di sini ketulis Yesus baru Allah Bapa, nama Bapa, Yahweh atau apalah gitu. Apakah seperti itu? Kan konyol banget. Ya toh, kan sangat konyol jadinya. Ya masa di sorga pakai seperti itu kan lucu. Tertulis loh ya, katanya di sini tertulis. Kalau di dalam ayat 16 tadi itu tanda. Ini tertulis, apa ditulis? Kan nggak seperti itulah. Jadi pengertiannya di sini itu maknanya itu jangan harafiah, nggak bisa harafiah, itu keliru banget. Nah, kalau kita samakan pasal 14 ayat 1 ini dengan ayat yang ke-16 pasal 13, ya masa di sorga mau tanam chip? Nah, kan lucu seperti itu.
Jadi pikiran itu di dahi itu berbicara, ini kan tempatnya pikiran kita berpikir. Nah, berarti 144.000 yang adalah simbolik itu. Simbol itu jumlah penggenapan sebenarnya itu, bukan semuanya itu. Ya kalau 144.000 itu cuma di sorga, ya matilah kita semuanya. Masuk neraka lah kita semua, kan begitu. Itu kan hanya sebuah simbol jumlah penggenapan. Nah begitu, tapi bukan jumlahnya segitu. Nah, 144.000 itu kan gambaran dari 12 bangsa Israel, anak Yakub, dan 12 murid-murid Yesus yang dipilih oleh dia, kan begitu, para rasul. Itu kan gambaran dari perjanjian lama dan perjanjian baru. 12, 144 ya kali 10.000. Itu kali ya. Nah, itu kan 10.000 itu kan itu tanda penggenapan itu. Nah, seperti itu dia ya. Saya tidak bisa beritahu secara detail. Tapi ini paling tidak ya lebih gampang kita menangkapnya. Jadi kalau di dahi dibilang itu berbicara tentang pikiran yang berfokus kepada Tuhan. Pikirannya pikiran yang benar gitu loh. Kalau bicara tentang tangan itu ya perbuatan. Ya makanya tanda seseorang itu memakai nama binatang itu, ya berarti kehidupan dia baik dalam perbuatan, baik dalam pikirannya itu sama dengan oknum itu gitu. Nah makanya di dalam pasal yang ke-14 ini, di dalam ayat yang ke-9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan seterusnya. Ya, ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu. Artinya, orang-orang ini, ya, yang menerima tanda di tangan, menerima tanda di dahi, yang dalam pengertian pikiran dan juga perbuatan mereka adalah kehidupan daripada si jahat itu. Ya, kalau ini dalam konteksnya di masa Yohanes, di masa Kaisar Nero, orang-orang yang tunduk kepada Kaisar Nero, maka mereka akan menerima penghukuman dari Allah, itu maksudnya. Nah, kalau kita pun sekarang ini hidup, perbuatan kita dan juga pikiran kita itu adalah pikiran dan juga perbuatan yang jahat di mata Tuhan, maka kita akan menerima penghukuman daripada Allah, yaitu neraka yang kekal. Nah, begitu. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Kalau kita memahami kitab Wahyu itu dengan cara yang benar, paham dulu kitab Wahyu itu, kitab bagaimana sifatnya. Nah, begitu. Karena kitab-kitab yang sifatnya tidak simbolik saja, ada pernyataan Allah yang tidak bisa kita terjemahkan itu secara harafiah. Ya, seperti itu tadi. Tuhan katakan itu menjadi tanda di tanganmu, tanda di dahimu. Nah, kalau diartikan diikat, benar-benar ngikat, nah itu konyol sebenarnya. Karena nggak ada hubungannya dengan hidup benar seperti itu. Tetapi yang dimaksud Allah di situ adalah biar pikiran, biar perbuatan itu menunjukkan satu penyembahan kepada Allah. Nah, itu sebenarnya, dan itu berkaitan dengan hidup benar kan. Hidup berkenan di hadapan Allah. Nggak ada hubungannya ikat tangan, ikat di kepala juga nggak ada hubungannya itu. Nah, ini cara sederhana saja saya berikan kepada kita. Jadi jangan takut dengan vaksin. Pakai vaksin itu. Ya. Pemerintah sudah berpikir bagaimana menghentikan pandemi ini. Ayo bantu pemerintah, jangan bikin susah aja gitu. Kalau kita tidak paham kitab Wahyu, diam. Jangan sebar-sebarkan. Ya, kemarin saya waktu ada mezbah keluarga kami. Jadi ada satu pernyataan Alkitab. Ketika ada orang-orang yang
mulai mengatakan bahwa kebangkitan itu sudah terjadi. Nah, itu mengacaukan pemikiran orang jadinya. Mengacaukan iman orang lain. Hati-hati loh, jangan sampai kita membuat iman orang kacau. Waduh, itu jahat banget di hadapan Tuhan. Makanya bagi setiap kita yang membuat satu video, digabung sana, digabung sini. Belum lagi saya lihat ada berita-berita yang aduh. Kadang-kadang kita yang awam kan kita nggak mengerti itu. Ya. Media cetak, media yang video sifatnya saja pun itu bisa diedit orang. Apalagi media cetak, mereka bisa ambil saja sumber ya ini dari ini yang terkenal lalu ditaruh aja di situ. Nah, kita pikir memang betul-betul dari situ simbol, dari situ sumbernya, padahal itu hanya permainan orang. Ayo cerdas ya. Mari kita cerdas di dalam memahami kitab Wahyu. Kiranya kebenaran ini bisa menyederhanakan pemikiran kita. Dan kita memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab dengan tepat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap taat protokol. Amin.